Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 1 Desember 2022, pekan pertama Advent, peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus Martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi yang terjadi sejak 2019 memberi aneka warna dalam penghayatan hidup beriman dan beragama. Salah satunya adalah agama dijadikan alat untuk memprovokasi dan mencari kepentingan baik pribadi maupun golongan. Banyak orang berlari kepada Tuhan dan berteriak, "Tuhan, Tuhan, ampuni kami, selamatkan kami." Namun mereka bukannya mewujudkan kehendak Tuhan, melainkan mencari kesempatan atas nama Tuhan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa bukan mereka yang berteriak-teriak, "Tuhan, Tuhan," yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab bagi Yesus, orang yang hanya berhenti pada teriakan "Tuhan, Tuhan" itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir tanpa memiliki dasar yang kuat. Rumah rohaninya menjadi labil. Ketika ada angin dan badai, bisa roboh karena tidak bertumpu pada batu cadas. Sebaliknya, hidup rohani yang bersumber pada penghayatan, di mana menyebut Tuhan disertai tindakan nyata, kasih, kepedulian, bela rasa, adil, dan menebar damai, sama artinya membangun rumah di atas batu. Rumah rohaninya akan kokoh karena dibangun di atas batu-batu rohani. Persis apa yang dikatakan Nabi Yesaya, bahwa kota Yehuda akan kuat karena hatinya teguh dijaga oleh damai sejahtera Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan berarti kita membangun diri kita di atas batu karang yang kokoh. Ketika badai dan gelombang menerpa, kita akan tetap berdiri kokoh kuat. Membangun rumah rohani di atas batu cadas memiliki arti sebagai mempercayakan hidup kita dalam doa. Dari doa itu, kemudian dengan penuh sukacita melakukan kehendak Allah dalam praktek hidup sehari-hari dengan damai sejahtera
keadilan, dan belas kasih. Itulah rumah rohani yang akan kokoh menghadapi badai sampai pada kesudahannya, sehingga nantinya kita akan sampai pada rumah rohani abadi sesungguhnya. Semoga dengan demikian penantian kita menjadi penantian yang membawa keselamatan saat ini dan keselamatan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sekalian manusia, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk meninggalkan tanah airnya masing-masing dan menaburkan benih sabdamu di Asia. Di tanah air kami, mereka menyerahkan nyawa demi namamu, dan usaha mereka terhenti. Semoga kami mampu meneruskan usaha mulia itu, sehingga akhirnya biji gandum yang jatuh dan mati itu menghasilkan buah berlimpah. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.